Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Pembina Penasehat dan Bapak Ketua DKM Masjid Jamil Khairiyah bersama kepada seluruh kasih bidang dan rekan-rekan yang saya cintai semuanya. Ini abang-abang mati paling belakangan, kita dikasih paling belakang. Konsentrasi saya bugar sebetulnya, malah udah yang mata udah ngantuk. Tapi mudah-mudahan ya, karena saya ini tidak memberatkan untuk keuangan kas masjid, insya Allah, karena kita mah udah ada kas gitu loh, tinggal minta persetujuan doang. Iya kan? Udah pokoknya kita kepengen repotin dah. Dan mungkin barangkali cuma ada rencana kerja saya ini jangka pendeknya ini cuma 5 item. Jadi kalau saya ngomong mau disetujui, iya udah biar kas gitu kan, iya dengan itu. Iya. Coba ada masuk dalam itu. Gak usah deh ya, kalau tambahin, gak usah ya. Ada. Jadi yang pertama, program kerja saya ini adalah pengadaan amil jenazah. Kenapa? Amil jenazah ini kita sangat butuhkan dan kita taruh nomor pertama. Mengingat kita seperti kemarin kejadian daripada orang tua kita pada saat kita memandikan jenazah kebetulan amilnya nggak ada. Oleh karenanya kita jadi sarang sulung tuh. Saya sih nggak tahu, jujur aja. Katanya jadi sarang sulung kemana-mana kan. Nah oleh sebab itu mengantisipasi yang demikian ke depan, saya berusaha atau kami berusaha untuk RKSK ini mengadakan perekrutan daripada calon amil jenazah. Yang tujuannya adalah ya untuk kepentingan kita nanti kami ambil dari tiap-tiap RT yang siap bersedia dengan kriteria tentunya nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang paling penting ini disetujui apa enggak? Yo, Tahu. Baik. Terima kasih. Yang kedua, program kami adalah masalah pengelolaan ambulan, Ketua. Karena selama ini apa? Kemarin saya juga pada saat kita rapat di sana saya nggak mau bersuara. Kita pengen tahu dulu apa namanya gambaran-gambaran ke depan. Makanya selama ini jadi seolah-olah kayak ada tidak ada itu ada. Iya kan? Tidak ada yang kita bilang emang kita RKSK belum punya mobil ambulan. Di kita agak ada. Masjid Jami kita ada. Kan gitu. Namun pengelolaannya ini kita bingung. Apa boleh kita pakai atau enggak? Sementara mungkin karena kekurangan saya masalah komunikasi. Ya, sehingga kelihatannya ada jarak. Sebetulnya sih kami dulu sebelum sudah berembuk, mohon maaf ini ketua DKM karena memang kebetulan Pak Sekretaris ini aktivitasnya tinggi, jadi jarang saya lakukan, saya mohon maaf, jarang berkoordinasi, jadi saya lebih banyak berkoordinasi dengan bendahara. Jadi waktu belum ada mobil ambulan itu kami berencana, namanya kami yang kecil-kecil juga namanya pengusaha angkot ya, katakan begitulah ya. Pikir saya nanti kalau ada permajaan, mobil sisa permajaan itu saya mau bikinin ambulan. Rencana kami itu begitu. Mungkin kan kalau kita beli baru mahal, cuman kita renovasi sedemikian rupa gitu. Nah maksud kami adalah saya minta cuma ketegasan dong ini untuk ke depan ini pengelolaan daripada mobil ambulan ini akan diserahkan kepada RKSK atau tetap berada di tangan masjid, dewan kesejahteraan masjid. Itu aja dulu saya tanya.
Ini saya mestinya bertanya ini ke Ketua DKM atau kepada atas nama Pak Haji Nur Salim. Mohon maaf ini. Ya. Yang mesti menjawab siapa nih? Ambulan. Ya. Ambulan masih atas nama saya ya. Ya. Jadi Mas. karena gini, pada proses pengajuan dulu kita minta ambulan di Bali, kalau kita menggunakan nama masjid, prosesnya terlalu panjang. Ya, jadi pakai nama pribadi. Ya, jadi masih atas nama saya. Ya. Nah, oke. Kalau emang atas nama Pak Haji Nur Salim kan berarti tetap mobil itu kan atas nama atas kepemilikan punya masjid kan gitu ya. Nah terus kemudian selanjutnya karena yang namanya mobil ini kan ada pajak, baik itu pajak kendaraannya, ada kirnya, ada perawatannya. Lah sementara ini menurut informasi yang saya dapat mobil itu sudah 3 tahun atau 4 tahun pajaknya platnya pajak mati ya. Nah kalau mati itu kan berarti kalau kita mau hidup kan mungkin estimasi di situ saya tampilkan biaya untuk perawatan dalam setahun itu kurang lebih sekitar 3.500.000 rupiah. Yang 3 juta mungkin estimasi kami itu adalah untuk bayar pajak. Ya harus 1 tahun. Kalau udah 3 tahun atau 4 tahun kan tinggal kalkulasi saja. Kalau mau dihidupkan gitu loh. Terus kemudian biaya kir sekarang minimal itu nggak tahu kalau umpamanya untuk jenazah ini kategorinya kalau kategori plat kuning itu cuma 93.000, kemudian sekarang kalau nggak salah mungkin sekitar 50.000 ya. Nggak tahu kalau untuk plat hitam. Mau ya, 50.000 Pak. 50.000 ya. Karena topik ada diskon Pak, 50% di. Oh gitu ya. Ya nanti kalau mau sediain rapi ya. Ya ini nanti kalau memang itu diserahkan ke LKSK kan gitu. Terus kemudian biaya perawatan oli yang paling pokok sama air. Terus mungkin nanti di situ ada yang namanya juga oli transmisi dan oli gardan. Mungkin kalau itu mungkin lihat daripada anunya saja tingkat keausan atau kekurangan olinya itu cuma gampang tinggal nambah, bukan itu karya daerah saya itu. Untuk masalah sebentar, untuk masalah ambulan saya pengen dengar dari Pak Ketua DKM. Baik, untuk ambulan kategori bahwa mobil ini barang inventaris yang hibah dari DKI melalui basis kepada Masjid Al Khairiyah. Kita ketahui kalau kepada lembaga memang prosesnya itu agak lebih lama, sulit, maka harus menggunakan atas nama ya pribadi. Kenapa? Supaya gampang untuk kita paham. Gak apa-apa, itu sih enggak menjadi persoalan. Yang penting di dalam tata kelola pengelolaan administrasi dalam operasional tupoksi sebetulnya ini menjadi teknis bagian perawatan pemeliharaan ada di Sarpras sebetulnya. Ya, kalau kita bicara sportif dan memang mau kembali kepada habitatnya sebenarnya, gitu kira-kira. Ada tugasnya kewenangan Sarpras untuk pemeliharaan. Kenapa? Nah kalau kita dengar sekarang tadi itu belum dibayar pajak, belum diservis, kurang oli, ganti saringan misalnya, filternya dan lain sebagainya. Artinya itu kan perawatan supaya nanti mobil sehat kembali dan juga nyaman dipakainya kira-kira. Nah hal ini menjadi barang inventaris masjid. Soal nama itu barangkali ya untuk kena nilainya adalah ibadah. Pak Haji Nur Salim di atas nama bukan dalam arti dia ingin enggak yakin dia akan menjadi buah milik mobil gue itu enggak gitu. Nah itu ya. Kelanjutan ini memang penggunaan operasionalnya ada di RKSK itu kira-kira. Nah kalau memang ini bisa bicara mengenai anggaran, dana ini, tinggal kita persoalan ini selama ini barangkali
kan RKSK ini keganggu ribetin DKM bahasa Kasmasin ya. Pak Hajibat dia istilahnya ACDC, kesono kena kemari kena dia, gitu kira. Kenapa? Terkait masalahnya apa? Pegang keuangan RKSK, pegang keuangan masjid, gitu kira. Persoalannya bukan masalah pegang uangnya, tanggung jawabnya, kira-kira. Jangan sampai waktu pada beranjak. Mana uang masjid, mana uang RKSK, tapi saya yakin tertib administrasi dijalankan ya. Nah, kemudian kalau bicara pemeliharaannya ini, kalau kita lihat ya, kalau memang ini kita pernah ada bendahara RKSK, ya udah gunakanlah, saran saya gunakan kas RKSK. Ya. Kemudian, tapi tetap karena sekarang kita ada di bawah naungan DKM, bahwa tetap bahwa itu ada kegiatan-kegiatan yang begitu, bukan mau diminta, artinya Pak, pengeluarannya supaya tertib dan tercatat, gitu kira-kira. Kenapa? Kita perlu nanti bertanggungjawabkan. Menyangkut tentang masalah tadi mobil jenazah, menyangkut masalah rekrut, saya juga udah lama saya katakan prihatin kita nggak punya stok untuk calon pemandian jenazah, ambil jenazah, bener ya? Ambil jenazah. Memang kita sulit. Nanti kalau memang sulit, gampang-gampangnya kira-kira ambil stok dari luar, seumpama kita pindah supaya jadi penduduk orang Sungai Kendal kira-kira. Yang penting dia memenuhi kriteria. Disuruh pindah KTP-nya jadi KTP Sungai Kendal kira-kira. Enggak, belum punya ini, cari perempuan punya janda. Habis nyari orang di Sungai Kendal susah, iya enggak? Susah, enggak gampang orang tuh jadi gitu. Kalau memang mau, saya yakin kita programkan, RKSK akan programkan ini dibiayai, didandai, ya, supaya apa betul-betul dia nanti itu aja barangkali Pak Haji ya, terkait dengan masalah mobil. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang mungkin berarti pendelegasian pengelolaan mobil ini diserahkan kepada RKSK. Namun di samping itu juga apa yang tadi dipesankan ya teramat baik buat catatan buat kami sebagai pengurus, masalah pengelolaan keuangan dan sebagainya, apa yang diperoleh pemasukan dan pendapatannya itu nanti kita atur sedemikian rupa untuk legalnya kayak apa yang lebih baik, itu saya rasa. Kemudian ini juga dalam rangka pembiayaan, bayar pajak, bayar kir, pengelolaan, karena ini sifatnya banyak, sekalipun uang itu ada di tangan kami tetap minta persetujuan anggota RKSK, setuju atau tidak. Itu saya rasa. Kalau saya punya keinginan, kita kelola, iya dong. Ya. Terus kemudian anggota nggak setuju, ya saya nggak punya kewenangan apa-apa, karena ini biar bagaimanapun kami adalah pemegang amanah daripada seluruh anggota RKSK. Gimana, setuju? Setuju. Cocok. Cocok nggak? Nah terus kemudian tadi Pak Ketua, masalah kembali lagi yang item pertama, perekrutan, saya kebetulan lupa, ambil jenazah. Kita itu nanti kalau memang sudah ada calon-calonnya, nanti kriterianya kita tentukan, tentunya minimal dia punya keberanian, iya kan, tegak tegel gitu maksudnya. Terus kemudian juga dia mungkin bisa bawa acara, bisa juga dia baca talqin dan sebagainya, supaya merangkap, bisa juga dia ngomong, pikir kita tuh kayak begitu. Makanya dalam hal ini, setelah nanti sudah ada calon-calon itu, kriteria itu yang diusulkan oleh para ketua RT, mungkin karena kita juga nggak mau sekup satu kita tunjuk apa kata-kata, saya nggak mau. Kami tidak mau seperti itu. Supaya ini demokrasi. Setelah sudah ada, kita adakan yang namanya training. Kita undang daripada tenaga ahli atau orang yang mengidap itu. Mungkin saya rasa kita anggarkan uang dengan uang RKSK juga, karena ini sudah setuju berarti tinggal ngikutin aja ya.
itu kami tadi sudah catat kurang lebih 1 juta rupiah. Dengan estimasi mungkin 3 kali pertemuan. Untuk narasumbernya yang mendidik, masa iya sih 3 kali pertemuan untuk cara memandikan mayit, terus kemudian membeset-beset apa mengatur kain putih, terus kemudian kafannya, cara mengikatnya, masa 3 kali pertemuan nggak ketemu. Saya rasa anggota mohon maaf setuju ya? Oke, kalau memang itu setuju berarti sudah 2 item yang disetujui. Yang ketiga, Belum diketok. Betul dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 2 item. yang nomor 2 stop. Terima kasih. Setujunya 2 kan tadi ya? Terus yang ketiga, item ketiga yaitu tentang rencana kami setelah dari rapat kita di sini, kami akan mengadakan permajaan pengurus masjid. Pengurus masjid. Ya maaf. Pengurus RKSK. Kenapa? Kami dulu itu sebetulnya hanya sebagai batu lompatan atau sebagai trigger untuk ke depan. Pada saat itu karena kita melihat RKSK ini ada sih tapi tidak mempunyai kegiatan yang sifatnya hal-hal yang mendadak ini tidak mempunyai biaya, makanya kami siap untuk menjadi ketua dan kita manajemen bersama-sama, bukan saya doang, semuanya ikut terlibat sehingga akhirnya biiznillah berjalan sekarang sudah 8 tahun ya. 2012, sekarang 2021 berarti baru masuk katakan 8 tahun lah. Waktu itu tanggal 11 bulan 11 2012 kurang lebih itu ya. Berarti ini sebetulnya saya pengurusnya udah pada luarsa. Nah iya, makanya dalam hal ini supaya ada permajaan, supaya ada apa namanya regenerasi, saya rasa alangkah baiknya kita mengadakan permajaan. Mungkin nanti masalah waktu kita undang selanjutnya. Kalau saya waktu fleksibel karena saya namanya petani, terus kemudian mengikuti daripada saudara ibadah Allah karena dia yang punya pekerjaan. Mungkin masalah waktu kira-kira kalau tidak bulan 3, bulan 4 kali gitu ya. Rencana dulu sebetulnya musim tahun kemarin kami karena hujan mulu akhirnya kelupaan. Saya banyak kegiatan, mohon maaf. Setuju? Sudah lagi prinsip setuju. Untuk demi kewibawaan lembaga DKM, rapatnya ini nanti rapat secara pleno ya, alhamdulillah. Bukan hanya pengurusan anggota DKM saja, anggota rukun kematian, perwakilan sekalipun katakan misalnya ketua RT, ya RT misalnya ada 100, ya kalau diundang separuhnya 50 misalnya mewakili, syukur bisa hadir semua. Tapi kalau hadir semua, kayaknya berdua, timnya terutama konsumsinya kira-kira, ya itu teknisnya. Dan yang mengundang, ya yang mengundang adalah ketua DKM. Yang mengundang ketua DKM, ya enggak? Kan ketua RKSK mengetahui DKM undangannya, jadi begitu, ya supaya apa? Jadi ketua RKSK juga punya wewenang, punya tanggung jawab juga atas sepengetahuan ketua DKM. Itu kira-kira. Kemudian, oh iya. Udah selesai masalah itu, teknis tinggal menyusul nanti di berikutnya ya. Makasih, saya ketok. Terima kasih Ketua. Berarti sudah 3 item yang kita sepakati ya. Tadi saya bilang jangan ada yang tulis sih karena waktu udah lama. Tapi kalau emang ada rasanya ganjil silakan saja. Emang nggak silakan. Bukan berarti itu saya apa? Mati bertakut dah. Iya bagus aja udah. Yang keempat yaitu tentang
persoalan tatib nanti anggota RKSK. Kenapa ini tatib perlu kita tegakkan kembali? Saya menganggap waktu 8 tahun ini untuk yang namanya toleransi sudah cukup bagus. Mungkin bahkan sudah lewat daripada toleransi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kebanyakan ini semuanya kita sepakati secara aturan, tapi kenyataannya pada saat kehadiran itu tidak hadir. Banyak yang tidak hadir dengan alasan bermacam-macam. Namun kita ingin yang namanya tegas, rasanya nggak tega orang kampung sendiri. Kita agak tegas, kita juga diinjek-injek. Kan gitu. Artinya apa? Nggak menghargai kita. Kita sih biarin saja, nggak apa-apa. Mungkin memang karena waktunya kali. Padahal kan kita udah bilang setiap ada pertemuan itu minimal yang namanya takziah itu, aturan takziah itu kan 3 malam. Gantian lah, kalau kagak ada bapaknya mungkin anaknya, kalau gak ada anaknya mungkin menantunya. Ini mesti kelihatan. Masih kita toleransi, dia tidak datang, kita tidak berhentiin. Tapi kalau tatib ke depan ini, siapapun nanti yang menjadi ketua atau pengurus daripada rukun RKSK, 3 malam berturut-turut dia tidak bisa hadir, kami pengurus yang akan datang itu akan bertindak tegas. Berarti dia menyatakan dirinya keluar. Bukan kita yang menyatakan keluar, dia yang menyatakan diri keluar karena dia tidak mau aktif. Karena kita tidak butuh masalah, bukan artinya tidak butuh uangnya, kita butuh uangnya juga, butuh kehadiran, kekompakan, saling silaturahim. Karena itu kan silaturahim tuh intinya. Kan gitu. Kita tidak melihat dia. Biasanya yang ada bandel-bandel, yang ada kaya. Kalau yang ada kaya bandel lah. Maafin bercanda ya, jangan diambil serius gitu. Jadi ya mungkin kalau yang bagi yang berada sih nggak jadi masalah deh. Oke, saya rasa itu saya tidak perlu panjang kalam. Jadi rencana kami itu bila 3 hari berturut-turut dia tidak bisa hadir dalam rangka takziah, maka dia menyatakan dirinya kita anggap keluar. Terkecuali bagi yang betul-betul sakit atau ada halangan pekerja, kan ada anak. Kalau kagak ada anaknya kan ada mantunya. Ya kalau masih kecil toleransi kan, kita orang sini tahu dia anak aja gede apa kagak kan gitu. Kalau kagak bininya. Agak ini mah anu saja supaya seger gitu. Bagaimana bapak-bapak sekalian, setuju begitu? Silakan. Terima kasih. Pada dasarnya boleh-boleh aja begitu, tapi kalau terlalu kaku kita juga nggak pas juga. Karena yang berbenturan itu di bawah. Artinya apa? Kalau kita sudah melaksanakan daripada kegiatan itu terlalu kaku, kita juga nggak boleh juga. Coba barangkali kalau pendekatan daripada ketua untuk ya istilahnya nunggu dulu, nunggu apa, jangan langsung begitu. Karena yang di bawah ini kita yang berbenturan gitu. Ada surat kebulangan selama kurang lebih ya seperti Bapak 12 tahun saya dari RT 2 itu yaitu untuk tugas daripada RKSK itu untuk membantu Bapak gitu. Jadi jangan terlalu sakit juga lah, karena kita juga masih sekarang itu saya bilang untuk tahlil ini masih ada tebang pilih. Nggak usah perlu saya jelaskan, Bapak lebih paham daripada saya kan. Nggak semuanya bisa merasa seperti itu. Itu yang mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Ya baik. Suatu masukan yang bagus bagi kami, itu juga sudah kami pikirkan. Ini kan sifatnya pada saat program kerja. Pada saatnya nanti tatib dibuat, siapapun pengurusnya, kepikiran oleh kami itu, maka tatib itu akan diberikan masing-masing di fotokopi, dibaca. Dengan dibaca itu, anak, istri, apalagi bapaknya paham bagaimana tentang yang namanya tatib tersebut. Kalau umpamanya bapaknya bandel kan banyak bisa diingetin, Pak, mau emangnya kan begitu. Ntar gua mati nggak ditahlilin. Kan begitu. Mungkin untuk kekompakan maksudnya kalau tahlil pasti tahlil, orang ada yang baca tahlil kok kan ditahlilin juga namanya.
Ya, terima kasih satu masukan. Rasanya hal seperti ini nanti kita bakal bahas pada saat rapat selanjutnya untuk pembahasannya. Ya, saya rasa itu apakah hal seperti ini disetujui? Saya rasa belum. Siap. Jadi kenapa saya belum setuju? Pertama, kita ini lembaga sosial keagamaan yang mengedepankan ibadah. Memang kita namanya lembaga sosial dituntut kesabaran yang tinggi. Lah yang kedua, kalau kita berbuat juga terlalu kaku, ujungnya kita nggak ikhlas ibadah kita, nggak ada artinya kalau kita ibadah nggak ikhlas, betul nggak? Iya, kita berbuat nggak ikhlas, tapi maksud Pak Haji Samudin ini bagus, perlu kita dukung. Kalau nggak begini juga, ya pada saya enak udah gitu kira-kira. Lama-lama tak habis gitu kira-kira. Dan juga kata Pak Wasika, ada bahasa istilah tebang pilih, itu bahasa yang menarik juga. Ada benernya, ada juga ada nggak benernya gitu kan. Ya, hal ini jadi begini aja. Menurut saya aturan ini nanti kita bahas bersama di sana. Ya, jangan kita bahas di sini. Dan kalau bicara ini menurut saya itu ada bahasa yang lebih manis, lebih enak. Kalau menurut saya bukan tatib. Tapi kalimat tatib tata tertib itu istilahnya ya kurang pas menurut saya. Nanti kita carikan sebuah judul apa namanya yang mengikat, ya, yang mengikat kita anggota Dewan Kemakmuran, rukun kematian, ya, melalui apa? Makanya nanti Pak Haji kita perlu adanya macam-macam, ada rapat-rapat. Perlu dari melalui rapat itu kita mengadakan pembinaan, ya, masukan apa sih persoalannya gitu kira-kira. Itu kita bisa menampung aspirasi, permasalahan, pertanyaan masalah. Yang kemudian ada rapat, mungkin katakan tadi ada 3 bulan sekali, rapat setahun 3 kali, apa 4 kali. Ada juga rapat yang bersifat sidentil, enggak kena memang hal-hal yang mendesak dan sangat urgen, kita nggak perlu menunggu 3 bulan. Ketika perlu kita rapat besok kira-kira. Nah, kalau kata ketua RKSA, wah kita harus rapat karena permasalahan ini begini yang sangat penting. Kita rapat nggak mesti nunggu 3 atau 4 bulan. Nah, dari melalui aturan itu nanti kita bisa mengetahui tentang persoalan. Nah, ketertiban yang dimaksud tata tertib kita pahami semua, aturan yang mengikat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan rukun RKSK doang. Nanti kita bahas, nanti setelah kita ulang ini kira-kira makan waktu waktunya kapan, kira-kira nanti kita bahas. Dan teman-teman kalau diajak rapat masalah ini, khususnya anggota Dewan Kelurahan, Masya Allah, Dewan Kemakmuran Masjid, ya, supaya hadir diharapkan. Jangan sampai nggak hadir. Kenapa? Sumbangsi pikiran ini menyangkut nasib masa depan, ya, nasib masa depan. Tanggung jawab kita selaku, ya, tentunya ya anggota rukun kematian, juga diri kita, keluarga kita semua. Itu aja. Kenapa? Kepentingan ini kepentingan bersama, ya. Itu aja Pak Haji. Tidak ada tidak lagi nanti kemudian. Prinsip setuju ya? Setuju. Kita adakan rapat lagi, nanti akan diatur tentang mengenai tata tertib apapun namanya, nanti kita akan atur. Ya, terima kasih, saya setuju. Pengelolaan dana RKSK. Kenapa saya anggap ini pengelolaan dana RKSK? Sebab mungkin semakin ke belakang ini dana RKSK ini sekalipun nanti kita buat membiayai itu, pasti ke belakang itu akan membengkak lagi. Supaya efektif ini dana RKSK, saya mengajak rembukan kepada seluruh anggota RKSK. Di samping daripada daftar inventaris memang kami belum sampaikan ya, ketua ya. Nanti mungkin buat dan pemeliharaan dan sebagainya. Nah kan mungkin itu sisanya itu masih ada, mau diapain ini? Ya kan, kekurangan apa yang mungkin barangkali nanti kita setujui. Kalau memang artinya ada kesepakatan. Oleh sebab itu
saya mohon kepada bendahara untuk menyampaikan saldo terakhir kita berapa sih yang ada gitu. Ada ini bukan kagak ada. Kemarin kan kita sampaikan kan di forum tahlil. Oh gitu. Kira-kira estimasinya misalnya 50, 40, atau 30. Baik, ya, sudah tadi saya sampaikan terakhir di rumah almarhum ibu siapa namanya lupa. Itu sekitar 50-an ya, 50-an juta itu kurang lebih. Ya nanti kita sampaikan lagi. Ya mungkin barangkali itu ini perlu disetujui apa enggak, nanti pengelolaannya saya rasa ini nggak perlu disetujui dulu ya. Maksudnya penggunaannya ini nanti setelah kita rapat yang lain apa perlu kita disetujui dulu dari sini atau nanti minggu rapat yang akan datang? Karena ini menyangkut uang amanah, dan pertanggungjawaban juga perlu jelas. Tapi kita punya program, kita nggak perlu terlalu takut nanti nggak berbuat, nggak jalan nanti. Itu yang saya maksud begini, makanya perlu administrasi ya yang bagus. Bagaimana penggunaan ini, pengelolaannya tadi dikatakan. Saya sih menyarankan dulu pertama menyarankan ke depan. Pertama, uang ini sebetulnya masih banyak perlu kita belanjain untuk kebutuhan RKSK. Apa-apa aja nanti kita pikirin lagi dari sono itu mungkin ya. Usah kita sebutin di sini mau belanja apa kita apa kelamaan nanti. Yang kedua, yang meninggal, maaf, keluarga duka. Ya keluarga duka bukan orang yang meninggal, keluarga duka. Orang mau selamatan, mau sedekahnya nggak punya nampan. Orang mau mandiin jenazahnya nggak punya tutup, ya hijabnya nggak ada, macam-macam itu. Mau pakai kording, mau pakai sarung emaknya, kain bapaknya, tarik sono tarik mari. Tapi kalau kita udah punya itu cerah, mungkin dulu udah pernah, mungkin jadi udah gak layak, mungkin nanti kita yang lagi. Termasuk tenda dan lain sebagainya. Itu namanya penggunaan barang inventaris. Tapi nanti berikutnya barangkali yang penting-penting aja. Dulu ada yang menyumbang mengenai satu gelondongan satu pis sama satu apa itu ya, kain kapan ya. Sekarang mungkin dengar-dengar stoknya sudah habis ya, mau kagak mau itu kita pikirin dana mana dikelolai dari situ. Makanya perlu dana, saya setuju perlu ada pengelolaan dana RKSK. Kenapa? Dari kita ya untuk kita, terutama yang keluarga duka. Saya rasa itu aja. Kalau sudah setuju nanti kita rapat kemudian, tanggal, jamnya, waktunya, tempatnya akan ditentukan kemudian. Kita setujui, kalau setuju saya ketok. Setuju? Baik, Bapak-bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari program kerja RKSK ini yang paling gampang aja, gampang disetujuin karena kita ada. Kalau yang lain-lain kan mesti mikir dulu, iya kan? Gitu. Ya ngambil dulu. Kalau ini dana ready, ada di Ibadullah, tidak ada di saya, tidak ada di sekretaris. Kalau yang mau ngambil duluan nggak apa-apa, boleh. Untuk itu kalau RKSK kan nggak ada beban untuk laporan, nggak harus ada pertanggungjawaban yang disetujui. Untuk itu makanya ketua nggak usah mundurin diri, kan cukup memantau doang, yang kerja kan yang di bawah. Itu maksudnya. Mas sampai mau mundur Bukan. Iya, itu kan pura-pura. tidak ada mohon maaf. Terima kasih. Saya diberikan kepercayaan, saya terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Namun jangan sampai nanti dianggap itu yang penting. Ya, kita tetap membuka job untuk anak-anak muda yang ke depan ini punya visi juga. Kalau kita udah ketahuan ibaratnya rumah ini kita udah pondasi ini, ya tinggal bisa menjalankan udah, itu aja. Toh kalau memang umpamanya belum ada, ya saya mundur yang muda maju, kan gitu. Kita tinggal aja, bayar pala aja. Yang berarti jalan terus. Ya namanya anggota ya pasti, gak ada cerita enggak itu. Cuman mungkin ya itu
Ya nanti kembali lagi kepada forum saja ya. Saya rasa itu lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.